Bawa Donna ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dan ternyata tidak ada luka tembak sama sekali. Ternyata peluru yang ditembakkan itu kosong. Donna masih selamat. Namun kabar selamatnya Donna masih disembunyikan oleh Kenzo. Anak buah Johan mendapat sambutan baik dari Lorena. Kini Lorena dan komplotannya tinggal dengan leluasa di kediaman Alvin. Mereka merasa wilayah mereka sudah tidak akan diganggu lagi. Rafael kini menjabat sebagai CEO di perusahaan, dan dia pun kini menikahi Rosa. Dia berjaya dengan tahtanya, namun sungguh disayangkan kejayaan itu hanya sementara. Rafael sering dihantui oleh Donna yang menyamar sebagai hantu, yang membuat pikirannya sedikit demi sedikit semakin kacau. Di tempat lain, Donna dan Donita bertemu dengan Raisa juga Alvin. Mereka bertemu di daerah seberang, di tempat nenek Susi dilahirkan. Terlihat pemandangan Raisa yang tengah membantu nenek Susi memasak. Raisa, rasanya aku menyesal telah menuduhmu yang tidak, ucap nenek Susi. Raisa yang telah sembuh dari gangguan mental pun membalas genggaman tangan sang ibu mertua. Gak apa-apa, kita mulai semua dari awal saja ya, Mah, ucap Raisa. Terima kasih, anak, ucap nenek Susi. Melihat pemandangan itu, Alvin tersenyum-senyum. Kini Alvin telah sah menikahi Raisa lagi karena rasa cintanya. Aduh, kita sudah lapar. Mana nih makanannya? Ucap Alvin. Oh iya, maaf mas, ucap Raisa. Terlihat si kembar Donna dan Donita. Kini Donita telah melahirkan seorang putri dan dari pernikahannya dengan Kevin. Mereka pun berkumpul di meja makan bersama. Wah, mantap nih masakannya, ucap Donita. Nenek senang kalian semua lengkap ada di sini, ucap nenek Susi. Pah, kapan kita ke Jakarta lagi? Kemarin Kenzo kasih kabar, katanya perusahaan kita diambang kebangkrutan, ucap Donna. Kalau kita mau mengembalikan perusahaan itu menjadi stabil, maka kita harus merebut semuanya dari Lorena, ucap Alvin pada kedua putri kembarnya tersebut. Malam itu ketika Lorena, Johan, dan Rafael tengah makan malam, mereka membicarakan tentang perusahaan yang hampir bangkrut. Kamu gimana sih, Rafael? Kok bisa perusahaan jadi gini? Marah Lorena pada Rafael. Ya, Mama dan Rosa ambil uang tanpa berhenti. Produksi juga semakin terhenti gara-gara kalian yang haus belanja tiap hari, ucap Rafael. Kamu kok gitu sih, Mas? Wajar dong Mama minta uang. Mama juga kan sudah berjuang menyingkirkan Donita dan yang lain demi posisi kamu, ucap Rosa. Kamu juga jangan nyalahin orang di sini. Yang ada kamu harus mengabdi sama kita, tambah Johan. Rafael yang kesal akhirnya meninggalkan meja makan. Dia duduk di luar sambil memperhatikan pagar di depan rumah. Dia melihat bayangan Donita yang dianggap sudah meninggal karena insiden penembakan di hari penobatan sebagai CEO. Ternyata bayangan itu berubah menjadi penampakan Donita. Dia tersenyum ke arah Rafael sambil mendedahkan tangan. Rafael lari terbirit-birit dan masuk ke dalam kamarnya. Johan yang merasa aneh akhirnya melihat keluar. Ternyata di luar rumah dia sudah dihadang oleh Alvin, Kenzo, dan Kevin. Mereka bersatu untuk mengalahkan Johan. Sedangkan Donita dan Donna masuk ke kamar Rafael. Sedangkan Raisa menghadapi Lorena dan dua orang anak buah Donna bergelut dengan Rosa. Di kamar itu Donna keluar dan menampakkan dirinya di depan kamar mandi kamar itu. Hai mas, sudah lama kita tidak bertemu, ucap Donna. Rafael pun berteriak dan berlari ke arah pintu keluar. Namun ternyata Donita menghadang. Mau kemana mas? Tanya Donita. Rafael yang ketakutan akhirnya pingsan. Polisi akhirnya sampai di tujuan. Keluarga Lorena akhirnya tertangkap. Raisa, mungkin kamu bisa bebas sekarang, ucap Lorena sambil memandang dengan tatapan dendam. Akhirnya perusahaan itu kembali lagi. Keluarga Alvin sekarang tinggal di Jakarta. Donna merayakan pernikahannya dengan Kenzo, dan Donita kini hidup bahagia dengan keluarga kecilnya bersama dengan Kevin dan membuang bisnis esek-esek milik Donna. Kala itu Donita hendak pergi ke kantor dengan mobil mewahnya. Tak sengaja dia melihat Rafael di ambang pagar. Rafael berdiri dengan tampang kucel dan baju lusuhnya. Donita mendekati Rafael perlahan. Mas, kamu kok ada di sini? Tanya Donita khawatir.
Maafin mas, bolehkah mas kembali menikah dengan kamu? Mas janji gak akan selingkuh, apalagi jahatin kamu sayang. Pintar Rafael. Maaf mas, gak bisa, kita kan sudah sah bercerai. Tolong hargai keputusan kita bersama, ucap Donita. Mas gak bisa hidup begini, mas lapar, ucap Rafael. Kenapa mas keluar dari penjara? Tanya Donita. Mas dianggap gila, makanya mas bebas dari hukuman. Donita, mas mohon sama kamu, ucap Rafael. Tangan Donita pun dipegang erat oleh Rafael. Tiba-tiba Kevin memanggil Donita dengan yang sedang bersama Rafael. Sayang, ayo nanti kita telat loh ke kantor, ucap Kevin. Donita pun langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan Rafael. Namun saat Rafael meratapi nasibnya, tiba-tiba Donna dan Kenzo menyusul Donita ke kantor sambil membuka pintu kaca mobilnya dan menatap Rafael. Rafael terkejut melihat Donna yang sama persis seperti Donita. Kalau yang tadi Donita, terus dia siapa? Apa ini tandanya aku akan gila? Teriak Rafael.